Sekarang saya akan menyampaikan ya mengenai miastenia gravis dan sindrom Horner. Jadi untuk yang pertama ini sampai di jam sebelum asar ya Dek ya. Sampai sebelum asar kita buka dulu miastenia gravis ya. Oke, miastenia gravis. Tunggu dulu Dek. Tujuan instruksional umum ya, bahwa kalian mampu mengenali dan mendiagnosis penyakit neuromuskular dan neuropati serta melakukan penanganan sesuai dengan tingkat kompetensi yang ditentukan dan melakukan rujukan bila perlu. Sedangkan tujuan instruksional khususnya adalah mampu menyebutkan patogenesis terjadinya miastenia gravis, mampu melakukan penapisan atau penegakan diagnosis dari miastenia gravis, mampu melakukan manajemen atau terapi awal miastenia gravis, dan mampu melakukan promosi kesehatan dan pencegahan untuk miastenia gravis ya. Definisi dari miastenia gravis adalah miastenia gravis adalah penyakit autoimun yang menyerang neuromuscular junction yang ditandai oleh suatu kelemahan otot dan cepat lelah akibat adanya antibodi terhadap reseptor asetilkolin sehingga jumlah asetilkolin reseptor di neuromuscular junction berkurang. Epidemiologi, insiden miastenia gravis ini mencapai 1 dari 7.500 penduduk, menyerang semua kelompok umur. Penelitian epidemiologi telah menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi penyakit miastenia gravis dan angka kematian meningkat di atas umur 50 tahun. Pada umur 20-30 tahun, miastenia gravis itu lebih banyak dijumpai pada wanita. Sementara di atas 60 tahun itu lebih banyak pada pria. Jadi perbandingan rasio wanita dan pria itu adalah 3:2. Sebelum kita menuju penyakit miastenia gravis ya, kita harus tahu dulu anatomi dari neuromuscular junction. Ini adalah neuromuscular junction ini ya. Ini ya. Jadi ini serabut otot, kemudian ini motor neuron. Jadi tautan ya, tautan antara serabut neuron dan serabut otot. Inilah yang disebut neuromuscular junction. Jadi ini kalau diperbesar seperti ini, ya. Kalau diperbesar akan seperti ini. Jadi pada neuromuscular junction ini, sel saraf dan sel otot itu sebenarnya tidak berkontak satu sama lain, ya, tidak berkontak satu sama lain. Dia ada celah, ini ya, celah antara kedua struktur ini terlalu besar untuk memungkinkan ini transmisi listrik. Suatu impuls antara keduanya. Karena seperti di sinapsi saraf terdapat suatu pembawa pesan kimia yang menyangkut sinyal antara ujung saraf dan saraf otot. Nah, neurotransmitter inilah yang disebut asetilkolin. Ini ya, asetilkolin. Jadi ini kalau diperbesar membran presinaptik, ini celah sinaptik, dan ini membran postsinaptik. Ya. Jadi membran presinaptik itu akan melepaskan asetilkolin yang kemudian ditangkap oleh asetilkolin reseptor di membran postsinaptik. Nah, kita tahu bahwa membran presinaptik ini mengandung asetilkolin ini bila terjadi potensial aksi, maka kalsium voltase gap channel ini akan teraktivasi. Ya. Terbukanya channel ini akan mengakibatkan terjadinya influx kalsium. Influx kalsium
ini akan mengaktifkan vesikel tersebut dan bergerak ke tepi membran. Jadi asetilkolin yang dilepaskan oleh membran presinaptik ini akan ditangkap oleh reseptor asetilkolin di membran postsinaptik. Nah, sedangkan pada miastenia gravis nantinya, ya, reseptor asetilkolin pada membran postsinaptik ini dia akan berkurang, sedangkan produksi asetilkolin ini tetap, sehingga terjadilah terhambatnya aktivasi dari otot-otot itu. Ya. Jadi patofisiologi dari neuro Jadi patofisiologi dari kasus miastenia gravis ini, ya, akan terjadi penurunan jumlah asetilkolin reseptor. Kondisi ini mengakibatkan asetilkolin yang tetap itu dilepaskan dalam jumlah normal, tidak dapat mengantarkan potensial aksi menuju membran postsinaptik karena kekurangan dari reseptor tadi, ya. Kekurangan reseptor dan kehadiran asetilkolin yang tetap pada jumlah normal ini akan mengakibatkan penurunan jumlah serabut saraf yang diaktifkan oleh impuls tertentu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan gejala pada pasien. Pengurangan jumlah asetilkolin reseptor ini dipercaya disebabkan, ya, karena proses autoimun di dalam tubuh yang memproduksi anti-asetilkolin reseptor bodies yang dapat memblok asetilkolin reseptor dan merusak membran postsinaptik. Jadi proses autoimun ini melepaskan antibodi, ya. Ini dia yang dapat memblok dari asetilkolin reseptor tersebut, sehingga jumlah asetilkolin reseptor ini berkurang, sedangkan produksi asetilkolin esterase terus normal, ya. Jadi etiopatogenesis proses autoimun pada miastenia gravis ini sebenarnya tidak sepenuhnya diketahui. Walaupun demikian, diduga kelenjar timus turut berperan pada patogenesis miastenia gravis. Sekitar 75% pasien miastenia gravis menunjukkan timus yang abnormal. 65% pasien menunjukkan hiperplasia timus yang menandakan aktifnya respon imun, dan 10% berhubungan dengan pneumonia. Ini tadi ya, Dek, ya. Ini yang normal. Kemudian ini yang bila miastenia gravis. Jadi yang normal ini asetilkolin dilepaskan, kemudian ditangkap oleh reseptor asetilkolin pada membran postsinaptik, ya, sehingga bisa terjadi aktivasi dari muscle yang normal. Sedangkan pada miastenia gravis, jumlah reseptor asetilkolin ini berkurang karena diduduki oleh antibodi dari asetilkolin, ya, antibodi asetilkolin yang menduduki asetilkolin reseptor, sehingga tidak terdapat potensial, ya, tidak terdapat kontraksi pada membran postsinaptik. Gejala klinis dari miastenia gravis ini adalah kelemahan yang fluktuatif, ya. Jadi kelemahan itu yang bertambah dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Kelemahan otot ekstraokuler atau ptosis, ya, ini adalah gejala awal pada 90% penderita. Jadi biasanya gejala awalnya itu adalah ptosis pada 90% penderita. Dengan otot-otot wajah dan otot bulbar sering terkena, itu sekitar 80%. Ada 5-10% kasus otot yang pertama kali atau satu-satunya terkena. Hanya 5-10% kasus, ya. Kemudian bisa juga terdapat kelemahan otot palatal, yaitu bicara sengau dan sulit mengulang. Dan pada kasus yang lebih berat bisa menyebabkan kelemahan pada seluruh otot. Ya, karakteristik dari miastenia gravis ini adalah kelemahan pada otot skeletal, yaitu bersifat voluntar. Tandanya adalah kelemahan otot seiring dengan meningkatnya aktivitas dan akan membaik setelah istirahat.
Jadi pada saat pasien banyak beraktivitas, maka kelemahan ototnya akan lebih terlihat dibandingkan pada saat istirahat. Dan dia akan membaik pada saat istirahat. Ini menurut National Graphics Foundation of America dapat diklasifikasikan sebagai berikut ya. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 2 terbagi 2A, 2B, kelas 3 ya, 3A, 3B, kelas 4, 4A, 4B, dan kelas 5. Nah, untuk kelas 1 ini hanya ada kelemahan otot-otot okular, berarti ringan ya. Kelemahan otot-otot okular, kelemahan pada saat menutup mata, namun kekuatan otot-otot lainnya normal. Jadi ada proses ya. Kemudian pada kelas 2, kelemahan otot okular semakin parah, serta adanya kelemahan ringan pada otot-otot lain selain otot okular. Kelas 2A, ya, ada mempengaruhi otot-otot aksial, anggota tubuh dan keduanya. Terdapat juga kelemahan otot orofaring yang ringan. 2B mempengaruhi otot orofaring, otot pernapasan atau keduanya, kelemahan pada otot anggota tubuh dan otot aksial lebih ringan dibandingkan kelas 2A. Terdapat kelemahan untuk yang kelas 3, kelemahan yang berat pada otot okular. Sedangkan otot-otot lain, selain otot okular, mengalami kelemahan tingkat sedang. Untuk kelas 3A, ini mempengaruhi otot-otot anggota tubuh, otot aksial, atau keduanya secara predominan. Terdapat kelemahan otot orofaring yang ringan. Kelas 3B mempengaruhi otot orofaring, otot pernapasan, atau keduanya secara predominan. Terdapat kelemahan otot anggota tubuh, otot aksial, atau keduanya dalam derajat yang terputus dari sini. Oke. Kelas 4 ya. Otot lain selain otot okular mengalami kelemahan dalam derajat yang berat. Sedangkan otot okular mengalami kelemahan dalam berbagai derajat. 4A secara predominan mempengaruhi otot-otot anggota tubuh dan atau otot aksial, otot orofaring mengalami kelemahan dalam derajat ringan. Kelas 4B mempengaruhi otot orofaring, otot pernapasan atau keduanya. Selain itu juga terdapat kelemahan pada otot anggota tubuh, otot aksial atau keduanya dengan derajat ringan. Penderita menggunakan feeding tube tanpa dilakukan intubasi. Nah, sedangkan kelas 5 ini adalah penderita sudah terintubasi dengan atau tanpa ventilasi mekanik. Jadi sudah terdapat kelemahan dari otot pernapasan. Untuk menilai tingkat respon terhadap terapi dan prognosis, maka Osterman membuat klasifikasi klinis. Ya. Kelompok 1 disebut miastenia okular. Ini hanya menyerang otot-otot okular, disertai ptosis dan diplopia. Sangat ringan dan tidak ada kasus kematian. Untuk kelompok 2A, miastenia umum ringan, ya, progresnya lambat, biasanya pada mata. Lambat laun menyebar ke otot-otot rangka dan bulbar. Sistem pernapasan tidak terkena, respon terhadap terapi obat baik, angka kematian juga rendah ya, sekitar 30%. Untuk kelompok 2B, yaitu miastenia umum sedang, progres bertahap dan sering disertai gejala-gejala okular, lalu berlanjut semakin berat dengan terserangnya otot-otot rangka dan bulbar. Jadi pada kelas 2B, kelompok 2B itu sudah mulai ada gangguan pada otot-otot rangka dan otot bulbar. Respon terhadap terapi obat kurang memuaskan dan aktivitas pasien terbatas. Untuk kelompok 3 disebut miastenia fulminant akut, yaitu progres yang cepat dengan kelemahan otot rangka dan bulbar yang berat, disertai mulai terserangnya juga otot-otot pernapasan. Biasanya penyakit berkembang maksimal dalam waktu 6 bulan. Dalam kelompok ini, biasanya persentase dari timoma ini yang paling tinggi ya. Respon terhadap obat buruk dan angka kematian juga tinggi. Kelompok 4, yaitu miastenia berat lanjut, timbul paling sedikit 2 tahun sesudah progres gejala-gejala kelompok 1 atau 2. Ini respon terhadap obat dan prognosis buruk. Untuk bisa mendiagnosis miastenia gravis, maka bisa didapatkan dari anamnesis, pemeriksaan fisis yang khas, ya, tes antikolin esterase, elektromiografi, serologi untuk antibodi asetilkolin reseptor, dan CT scan atau MRI toraks untuk melihat adanya timoma.
Nah, untuk anamnesis ya, anamnesis ini fluktuatif yang tadi saya bilang. Itu kelemahan atau kelumpuhan otot yang berulang setelah aktivitas dan membaik setelah istirahat. Tersering menyerang otot-otot mata, yaitu dengan manifestasi diplopia atau ptosis. Diplopia ya, penglihatan ganda atau ptosis. Dapat disertai kelumpuhan anggota badan, biasanya tricep dan ekstensor jari-jari, kemudian kelemahan atau kelumpuhan otot-otot yang dipersarafi oleh nervus cranialis, dapat pula mengenai otot pernapasan. Nah, ini bisa sampai menyebabkan penderita bisa sesak ya, akan lemah otot-otot pernapasan. Untuk pemeriksaan fisik ya, kita bisa buat tes klinis sederhana. Tes Wartenberg. Tes Wartenberg atau Simpson test. Di mana pasien memandang objek di atas bidang antara kedua bola mata lebih 30 detik. Maka pada pasien dengan miastenia gravis bisa terjadi ptosis ya. Kalau terjadi ptosis berarti tes positif. Jadi untuk tes Wartenberg kita suruh pasien melihat objek di atas bidang antara kedua bola mata. Jadi kita suruh dia melihat ke atas ya. Kita hitung 30 detik. Lebih dari 30 detik, kalau muncul ptosis berarti tes positif miastenia gravis ya. Kemudian tes pita suara. Tes pita suara, penderita disuruh menghitung 1 sampai 100. Kalau suara tambah lama tambah melemah atau bahkan menghilang secara bertahap, maka tes positif. Jadi pasien disuruh menghitung 1, 2, 3, 4. Pasien miastenia gravis itu suaranya akan melemah dan bisa sampai menghilang kalau dia memang positif ya miastenia gravis. Kemudian ini ada beberapa tes yang saya tidak sempat kasih maksud ya. Ada namanya Cogan sign ya, Cogan sign. Cogan sign itu pasien disuruh melihat ke bawah 20 derajat. Lalu disuruh melihat lagi ke atas. Jadi pasien disuruh melihat dulu ke bawah 20 derajat, kemudian dia disuruh melihat ke atas. Kalau terjadi ptosis, maka tes positif. Ya. Kemudian uji tensilon. Nah, ini tes farmakologik ya, tes farmakologik uji tensilon. Jadi untuk uji tensilon itu disuntikkan tensilon 2 mg secara intravena selama 15 detik. Bila dalam 30 detik tidak terdapat reaksi, maka disuntikkan lagi sebanyak 8 sampai 9 mg tensilon secara intravena. Segera setelah tensilon disuntikkan, kita harus memperhatikan otot-otot yang lemah, seperti misalnya kelopak mata yang memperlihatkan adanya ptosis. Bila kelemahan itu benar disebabkan oleh miastenia gravis, maka ptosis itu akan segera lenyap. Jadi ptosisnya akan segera membaik, ya. Nah, pada uji kelopak mata yang lemah harus diperhatikan dengan sangat seksama, karena efektivitas tensilon sangat singkat. Efek sampingnya dapat menyebabkan bradikardi dan untuk mengatasinya dapat dikenakan apapun. Jadi kalau kita sudah melakukan tes fisik sederhana ya, tes seperti tadi tes Wartenberg, kemudian tes pita suara, terus kemudian Cogan test ya, atau Cogan sign test. Nah, kita bisa lanjut ke uji tes farmakologi, yaitu dengan menggunakan uji tensilon. Kemudian ada lagi ya uji tes farmakologiknya, yaitu uji prostigmin atau neostigmin. Pada tes ini disuntikan 3 cc atau 1,5 mg prostigmin metil sulfat secara intramuskuler. Bila kelemahan itu benar disebabkan oleh miastenia gravis, maka gejala-gejala seperti ptosis, strabismus, atau kelemahan lain akan lenyap. Ya. Itu untuk tes farmakologik. Ya. Jadi untuk tes farmakologik ada uji tensilon dan uji prostigmin. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium, kita bisa melakukan pemeriksaan anti-stria muscle antibody. Ya. Tes ini menunjukkan hasil positif pada sekitar 85% pasien yang menderita timoma dalam usia kurang dari 40 tahun. Sehingga merupakan salah satu tes yang penting pada penderita miastenia gravis.
Pada pasien tanpa timoma, anti-striat muscle antibody dapat menunjukkan hasil positif pada pasien dengan usia lebih dari 40 tahun. Kemudian bisa juga dilakukan anti-muscle specific kinase, MUS, ya, MUS, antibodies. Hampir 50% penderita myasthenia gravis yang menunjukkan hasil anti-acetylcholine reseptor antibody negatif atau myasthenia gravis seronegatif menunjukkan hasil yang positif untuk anti-MUS antibody. Atau juga kita bisa bikin anti-acetylcholine reseptor antibody. Hasil dari pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mendiagnosis suatu myasthenia gravis, di mana terdapat hasil yang positif pada 70-95% dari penderita myasthenia gravis generalisata dan 50-75% dari penderita dengan myasthenia ocular murni yang menunjukkan hasil tes anti-acetylcholine reseptor antibody yang positif. Pada pasien timoma tanpa myasthenia gravis, seringkali terjadi false positif pada pemeriksaan anti-acetylcholine reseptor antibody. Nah, bisa juga kita melakukan pemeriksaan elektrodiagnosis. Elektrodiagnosis ini menggunakan single fiber elektromyografi, ya. Jadi menggunakan elektromyografi, ya. Single fiber elektromyografi dan pemeriksaan repetitive nerve stimulation. Pada SFEMG, mendeteksi ini adanya transmisi pada neuromuscular fiber berupa peningkatan titer dan fiber density yang normal karena menggunakan jarum single fiber yang memiliki permukaan kecil untuk merekam serat otot penderita. Sehingga SFEMG dapat mendeteksi suatu titer variabilitas pada interval interpotensial di antara dua atau lebih serat otot tunggal pada material yang sama, dan suatu fiber density, yaitu jumlah potensial aksi dari serat otot tunggal yang dapat direkam oleh jarum terekam. Untuk pemeriksaan repetitive nerve stimulation, ya, pada penderita myasthenia gravis terdapat penurunan jumlah reseptor acetylcholine, sehingga pada RMS pemeriksaan repetitive nerve stimulation ini terdapat adanya penurunan suatu potensial aksi. Ya. Nah, biasanya kalau pada pemeriksaan MG itu ada gelombangnya terlihat, ya, gelombangnya terlihat seperti bentuk U, U-shape, ya, jadi seperti apa itu namanya, jonjot-jonjot begitu, tapi dia seperti bentuk U. Jadi di tengahnya rendah, kemudian di samping kanan kirinya dia tinggi. Nah, sekarang pemeriksaan radiologi, ya. Jadi pada pemeriksaan radiologi kita bisa minta foto ronsen toraks, ya, dapat dilakukan dalam posisi anterior-posterior dan lateral. Pada ronsen toraks, timoma dapat diidentifikasi sebagai suatu massa pada bagian anterior dari mediastinum. Hasil ronsening negatif belum tentu dapat menunjukkan adanya timoma ukuran kecil, sehingga kadang perlu dilakukan chest CT scan untuk mengidentifikasi timoma pada semua kasus myasthenia gravis, terutama pada penderita dengan usia tua. MRI pada otak dan orbita sebaiknya tidak digunakan sebagai pemeriksaan rutin. Ya. Jadi MRI dapat digunakan apabila diagnosis myasthenia gravis tidak dapat ditegakkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya dan untuk mencari penyebab defisit pada saraf otak. Nah, untuk penata laksanaan dari myasthenia gravis, maka kita berikan acetylcholine esterase inhibitor, yaitu ini obatnya, pyridostigmine bromide. Nama dagangnya ini adalah Mestinol, ya. Mestinol. Pemberiannya adalah 30 sampai 120 mg 3 sampai 4 jam. Jadi bisa sampai 6 kali, ya, Bu, ya. 6 kali 30 ini diberikan oral. Kemudian dosis parenteralnya bisa 3 sampai 6 mg per 4 sampai 6 jam intravena tiap hari. Ini akan membantu pasien untuk mengunyah, mengelam, dan beberapa aktivitas sehari-hari. Sedangkan pada malam hari dapat diberikan Mestinol long acting 180 mg. Apabila diperlukan, bisa juga diberikan neostigmine bromide atau prostigmine, ya, 7,5 sampai 45 mg
per 2 sampai 6 jam ini secara oral atau dosis parenteral 0,5 sampai 1 mg per 4 jam IP atau IM. Pemberian antikolin esterase ini akan sangat bermanfaat pada miastenia gravis golongan 2A dan 2B. Efek samping pemberian antikolin esterase ini apabila ada krisis ya Bu ya. Ada krisis ini disebabkan oleh stimulasi dari parasimpatis. Gejala klinisnya itu bisa konstriksi pupil atau pupil menjadi meiosis ya. Bisa kolik, diare, salivasi berlebihan, berkeringat, lacrimasi, dan sekresi bronkial berlebihan. Efek samping gastrointestinal atau efek samping muskariniknya berupa kram atau diare dapat diatasi dengan pemberian propanolin bromida atau atropin. Bisa juga pemberian kortikosteroid. Dapat diberikan prednison dimulai dengan dosis awal 10 sampai 20 mg, dinaikkan bertahap 5 sampai 10 mg per minggu, 1 kali sehari, selang sehari. Maksimal dosis maksimal kortikosteroid yang bisa diberikan adalah 120 mg per 6 jam per orang. Tapi akan kemudian diturunkan sampai dosis minimal yang efektif. Nah, efek samping kortikosteroid ini juga banyak ya, termasuk peningkatan berat badan, hiperglikemi, osteopeni, ulcus gaster, duodenum, dan bisa azathioprin. Azathioprin ini merupakan suatu obat imunosupresif. Ini juga memberikan hasil yang baik. Efek sampingnya sedikit jika dibandingkan dengan steroid dan terutama berupa gangguan saluran cerna, peningkatan enzim hati, dan lipidem. Obat ini diberikan dengan dosis 2 sampai 3 mg per kilogram berat badan. Bagi azathioprin, dosisnya adalah 2 sampai 3 mg per kilogram berat badan per hari secara oral selama 8 minggu pertama. Setiap minggu harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap dan fungsi hati. Karena efek sampingnya berupa gangguan saluran cerna, peningkatan enzim hati, dan lipidem. Jadi setiap pekan dilakukan pemeriksaan darah lengkap dan fungsi hati. Sesudah itu pemeriksaan laboratorium dikerjakan setiap bulan sekali. Pemberian prednisolon bersama dengan azathioprin ini sangat dianjurkan. Plasma exchange, ya, PE, paling efektif. Ini adalah paling efektif. Digunakan pada situasi di mana terapi jangka pendek yang menentukan menjadi prioritas. Dasar terapi dengan plasma exchange ini adalah pemindahan anti-asetilkolin secara efektif. Respon dari terapi ini adalah menurunnya titer antibody, di mana pasien yang mendapat tindakan berupa hospitalisasi dan intubasi dalam waktu yang lama, serta tracheostomi, ini dapat diminimalisasikan karena efek dari aspirasi. Terapi ini digunakan pada pasien yang akan memasuki atau sedang mengalami masa krisis. Jadi ada krisis miastenia gravis. Ini bisa kita gunakan plasma exchange. Plasma exchange dapat memaksimalkan tenaga pasien yang akan menjalani timektomi atau pasien yang kesulitan menjalani periode pasca operasi. Jumlah dan volume dari penggantian yang dibutuhkan kadang-kadang berbeda, tapi umumnya adalah 3-4 liter sebanyak 5 kali dalam 2 pekan. Bisa juga digunakan IVIG, ya, intravenous immunoglobulin. Nah, kalau pada pasien GBS kan juga mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ramlian ya, terapinya juga diberikan IVIG. Nah, untuk yang miastenia gravis, dosis IVIG-nya adalah 400 mg per kilogram berat badan per hari pada 5 hari pertama. Dilanjutkan 1 gram per kilogram berat badan per hari selama 2 hari. Ya, jadi terapi IVIG ini selama 7 hari. Kemudian timektomi. Timektomi ini adalah pengangkatan kelenjar timus. Timektomi umumnya dianjurkan pada pasien umur 10 sampai 55 tahun dengan miastenia gravis generalisata. Walaupun timektomi merupakan terapi standar di berbagai pusat pengobatan, namun keefektivitasannya belum dapat dipastikan oleh penelitian prospektif yang terkenal. Diagnosis banding ya dari miastenia gravis. Beberapa diagnosis banding antara meningosis dan strabismus. Ini bisa karena ada meningitis versalis atau infiltrasi karsinoma anaplastik dari nasofaring, ataukah ada aneurisma di sirkulus arterius buisi, atau paralisis pasca difteri, atau pseudoposis pada trachoma.
Apabila terdapat suatu diplopia yang transien, maka kemungkinan adanya suatu multiple sclerosis. Prognosis banding yang lain yaitu sindrom Eaton-Lambert. Ya. Prognosis pada miastenia grafis okular, di mana kelemahan pada mata menetap lebih dari 2 tahun, hanya 10-20% yang berkembang menjadi miastenia grafis generalisata. Penanganannya bisa dengan steroid dan imunosupresi. Ini masih kontroversial. Pada miastenia grafis generalisata membaik dengan pemberian imunosupresi, timektomi, dan pemberian obat yang dianjurkan. Untuk miastenia grafis ini adalah penyakit yang menyerang hubungan antara sistem saraf dan sistem otot, yaitu neuromuscular junction, ya, penyakit yang menyerang neuromuscular junction. Penyakit miastenia grafis ditandai dengan kelemahan dan kelelahan pada beberapa atau seluruh otot, di mana kelemahan tersebut diperburuk dengan aktivitas terus-menerus atau aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Lelah akibat adanya antibodi terhadap reseptor asetilkolin sehingga jumlah asetilkolin reseptor di neuromuscular junction berkurang. Pada umur 20-30 tahun, miastenia grafis lebih banyak dijumpai pada wanita. Sementara di atas 60 tahun lebih banyak pada pria. Diagnosis miastenia grafis dapat dibedakan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik yang khas, tes antikolin esterase, elektromiografi, serologi untuk antibodi, dan CT scan atau MRI virus untuk melihat adanya penyakit. Nah, ini ada latihan deh ya. Ini latihan kamu bisa kerjakan. Nanti kirim di e-learning ya. E-learning. Nanti saya tanya Dr. Zata. Kalau ada latihan. Bisa difoto dulu deh. Bisa kalian kerjakan. Kumpulkan di e-learning kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya. Tapi dok, izin bertanya yang mengenai miastenia grafis. Kenapa pada miastenia grafis itu dok, gejala awalnya itu dia ini dok, ptosis dok, dia menyerang ininya dok, otot-otot ekstraokulernya dok. Kenapa bukan otot-otot yang lain dok? Tabe dok. Oke. Tadi patofisiologinya ya, bahwa miastenia grafis. Tunggu dulu deh, nah. Tunggu dulu. Dari tadi ya, patofisiologinya adalah penyakit ini adalah penyakit neuromuscular junction, ya, penyakit autoimun yang mengenai neuromuscular junction. Sedangkan kenapa dia kena pada otot-otot okular, ya, yang pertama kali dikena otot-otot okular dan menimbulkan ptosis. Kita tahu bahwa serabut otot-otot okular itu pendek, ya, serabut otot-otot okular pendek. Sehingga apabila terjadi di sini ya, serabut otot-otot okular itu pendek. Nah, apabila dia asetilkolin reseptornya berkurang ya karena diduduki oleh antibodi, dia lebih cepat muncul dibandingkan serabut otot-otot rangka atau otot-otot yang lainnya. Seperti itu deh. Jadi serabut otot-otot okular itu pendek, maka pada pasien-pasien dengan miastenia grafis, dia lebih pertama kali yang terkena adalah otot-otot okular. Itu deh. Sudah?
Siapa tadi yang bertanya? Ahmad ya? Tapi iya dok. Tapi dok bisa bertanya lagi dok. Tapi dok, apakah ini miastenia gravis hanya menyerang otot-otot skelet saja dok? Apakah tidak bisa dia menyerang otot-otot lain seperti otot jantung atau otot-otot polos pada saluran cerna atau organ-organ dalam lainnya dok? Tapi dok. Otot-otot ini ya, untuk miastenia gravis dia menyerang otot okular, otot skeletal, otot-otot bulbar ya. Untuk otot-otot jantung biasanya otot-otot pernafasan juga deh ya, itu yang gejala yang paling berat adalah sudah mengenai otot-otot pernapasan. Untuk otot-otot jantung, otot polos lainnya itu biasanya tidak terserang, ya, tidak diduduki, apalagi namanya, tidak terkena oleh ini ya, asetilkolin reseptornya, ya, masih dalam batas normal di otot-otot jantung. Sedangkan pada otot-otot okular, otot skeletal, otot pernapasan, ini apabila dia pasien dengan miastenia gravis, maka di reseptor asetilkolinnya akan diduduki oleh antibodi. Jadi tidak mengenai ada otot-otot jantung atau otot polos di saluran cerna. Oke deh. Tapi dok, terima kasih dok. Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya? Jadi untuk penanganan awal, ya, penanganan awal kalau misalkan kita di daerah, ya, kita bisa berikan kortikosteroid, ya, prednison. Itu kalau di puskesmas prednison kan tersedia, ya. Tapi kita sudah dapat mendiagnosis bahwa dia adalah miastenia gravis, ya. Dari pemeriksaan sederhana tadi itu, ya, pemeriksaan sederhana yang seperti tes Wartenberg, tes pita suara, tes organ, ya. Ini bisa kita berikan prednison. Dosis awalnya 10 sampai 20 mg, ya. Nah, kemudian kalau seandainya bisa, ya, azathioprine juga biasanya nggak ada ya di puskesmas. Yang ada adalah kortikosteroid. Namun penata laksanaan yang selama ini kita di lapangan, ini biasanya kita berikan mestinon. Kita berikan mestinon atau pyridostigmine bromide ini sudah bisa mengurangi gejala klinis dari pasien. Ya. Ada pasien saya dengan miastenia gravis, saya berikan mestinon, tapi memang penata laksananya ini jangka panjang, ya. Untuk penata laksananya ini adalah penata laksanaan jangka panjang. Ini pasien sudah lebih dari 2 tahun, jadi kemungkinan untuk miastenia gravis generalisata, ya, yang sampai menyebabkan pelemahan dari otot-otot skeletnya, otot-otot rangkanya, otot bulbarnya, itu dia tidak ada. Kita berikan mestinon, ya, dosis 30 mg, saya berikan biasanya 4 kali 1. Jadi dosisnya ya dari 30 sampai 120 mg. Ini diberikan 3 sampai 4 jam, ya. 3 sampai 4 jam. Jadi sebenarnya bisa 6 kali, ya, bisa 6 kali. Tapi apabila kita berikan 4 kali sehari dan perbaikan klinis terlihat, cukup seperti itu saja. Jadi dosisnya dari 30 sampai 120 mg. Ini dosis maksimalnya, ya, 120 mg yang secara oral. Ada lagi, Di? Tapi dok, mohon maaf dok. Tapi dok izin bertanya dok. Tapi dok, untuk tugasnya dok. Tapi dok, dok. Tapi tunggu dulu. Untuk tugasnya dok, kumpulannya dok. Putus-putus tadi suaramu, kenapa dek? Tapi dok, untuk tugasnya dok.
diketik di Word, Dok. Ya, ketik saja di Word, baru kasih masuk di e-learning tak ya. Tapi Dok, ya Dok, untuk deadline-nya Dok. Deadline-nya 1 pekan ya. Tapi Dok, iya Dok, terima kasih banyak Dok. Oke. Ini sudah jam istirahat ya untuk sholat atau belum? Tapi Dok, iya Dok. Jam istirahat sholat ya. Iya Dok, iya Dok. Berarti kita masuk kembali di jam berapa dek? Masuk kembali di jam 4 ya. Tapi Dok, baik Dok. Atau masih ada lagi yang mau bertanya? Tapi Dok, mohon maaf Dok. Tapi Dok, saya ada lagi Dok. Tapi Dok, bisa minta PPT-nya Dok. Tapi PPT? Bisa, iya, nanti saya kirim ke ketua kelas ya. Ketua kelas bisa WA saya. Simpan ke nomorku dek, 0811 41 23024. Nanti WA ke saya ya. Kasih emailnya. Tapi Dok, iya Dok. Oke. Tapi Dok bisa bertanya yang tadi mengenai dosis obatnya Dok. Itu obatnya diminum terus Dok dalam jangka waktu yang panjang, atau misalkan kalau sudah ada lagi keluhan baru diminum lagi kembali Dok, atau bagaimana Dok? Ini untuk penata laksanaannya Dek. Iya Dok. Selama ini saya berikan dalam jangka panjang. Jadi selama pasien masih ada gejala klinis yang muncul seperti tosis atau diplopia, kita akan berikan terus dia. Kita akan berikan obat mestinon ini ya, mestinon. Yang saya berikan biasanya mestinon. Saya kadang saya combine dengan kortikosteroid, ya. Tapi mestinon ini kalau kita berikan dia sebagai obat tunggal, terapi tunggal, itu sudah bisa memperbaiki gejala klinis dari pasien-pasien dengan miastenia gravis golongan 1 atau 2. Gitu. Sedangkan untuk pasien-pasien yang di golongan 4 atau 5 itu biasanya kita menggunakan plasma exchange. Gitu ya. Kadang saya kombinasi dengan kortikosteroid, tapi kortikosteroid tidak saya berikan lama karena efek sampingnya adalah peningkatan berat badan ya, dengan hiperglikemi, bisa terjadi ulkus. Begitu deh. Pemberian jangka panjang selama masih ada gejala klinisnya muncul. Terima kasih Dok. Oke, kita istirahat saja deh ya, nggak usah dimatikan videonya aja, kita matikan ya. Istirahat dulu.